Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang mana makhluknya pun tidak akan menyadari begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pertama-tama yang terhormat yaitu kepada Bapak Dr. Rayendra MPD selaku dosen Pangkampung mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Adapun kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan terkait pengembangan kurikulum, di mana untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada saya sendiri Najla Asmarita sebagai moderator, ada Fatarani Mazaya dan Zuri Aki. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membacakan materi. Untuk materi yang pertama, itu akan dibacakan oleh Fatarani Mazaya. Kepada Fatarani dipersilakan. Dan PMPN urun urun PMPN perak dan area datar PMPN tujuan PMPN nah perak diperit darah pepuat dan PMPN ngaram dairi dadah PMPN ulaan dan perum dan nah perak dan area perum ter nah karena PMPN PMPN udah dari karena berencana peraturan dan tujuan PN pendaftaran daran uraan perubahan penyenaran dan pendaftaran tujuan PMPN tujuan sampai tujuan datang dalam dua PMPN PMPN dapat dia dan daru dan apa dan dan perwat di dan dair darah banyak dan keadaan bawah PMPN urus dan anak dak dua dan aja kebutuhan pengenalan wah anak di yang beruran kebutuhan dia beruran dari urus tanpa di urus nambah penampilan dan di urus enam perwa di urus PMPN urus anak kadang Keraan Dev ini enam daun perencanaan penerapan evaluasi perencanaan anak awal kepala guru yang perencanaan guru kebutuhan dan PMP dengan dan perencanaan uruan peserta nenek penerapan urut atau pihaknya betul dengan dan tadi urut dan transfer perencanaan urut dengan perencanaan agar urut perbaan dan iri PMPN bertujuan beberapa pendarat dan di pendaftaran dia dan kepada Baiklah, terima kasih kepada Fatarani Mazaya telah menyampaikan materi yang pertama itu tentang pengertian pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu untuk materi
Yang kedua, terkait prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan pengembangan kurikulum akan dibacakan oleh Zuri. Kepada Zuri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Zuriakti Akyun dengan NIM 210032447. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata, pengelompokan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dapat dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut. Satu, prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Satu, A. Prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai sesuai atau keserasian pendidik dengan tuntutan kehidupan masyarakat. B. Prinsip fleksibilitas. Dapat diartikan lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian ini dimaksud kebebasan dalam memiliki program-program pendidikan bagi murid dan pengembangan program pendidikan bagi para guru. C. Prinsip kontinuitas, yaitu kesinambungan, perkembangan dan proses belajar dan berlangsung secara kesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti. D. Prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan. Menggunakan alat-alat sederhana, dana biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi. D. Prinsip efektivitas, di mana dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. 2. Prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang telah lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. A. Prinsip perkenaan dengan tujuan pendidikan, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mengacu tujuan yang bersifat umum dan berjangkau panjang. Jangka menengah, jangka pendek, atau tujuan khusus. B. Prinsip berkenaan dengan pendidikan memiliki isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencanaan kurikulum pertimbangan beberapa hal. D. Prinsip berkenaan dengan memiliki media dan alat pengajar. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Prinsip berkenaan dengan memiliki pemilihan kegiatan. Penilaian-penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zuri. Selanjutnya yaitu untuk materi pengembangan kurikulum akan saya bacakan sendiri, di mana untuk poin ini itu dalam pengembangan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi. Salah satunya itu peran para administrator pendidikan, di mana mereka merupakan pengembang kurikulum. Yang kedua ada peranan ahli dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada peranan guru sebagai pengembang suatu kurikulum dan peranan orang tua murid dalam proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada perguruan tinggi, yang kedua itu ada masyarakatnya sendiri, serta yang ketiga itu ada sistem nilainya.
Dan selanjutnya itu ada model-model pengembangan kurikulum, di mana untuk model pertama yaitu model the administrative model, di mana untuk model ini sendiri pengembangan kurikulum paling lama dan paling banyak dikenal, di mana model ini lebih memiliki gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan. Yang kedua itu ada model tim grassroots model, di mana untuk model ini lawan dari model pertama atau lawan dari model the administrative model. Yang ketiga itu ada become CS system, di mana model pengembangan dikemukakan oleh ahli kurikulum. Selanjutnya ada model demonstrational model, di mana model ini bersifat grassroots datang dari bawah. Selanjutnya ada tabas inverted model, di mana pendekatan akar rumput atau bagian perkembangan dari suatu kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada Rogers interpersonal relation model, di mana perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada emerging technical models, di mana perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam suatu bisnis. Yang kesembilan ada model DK Wheeler, dan selanjutnya itu ada model pengembangan kurikulum Audrey dan Nicholas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami terkait pengembangan kurikulum. Jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon maaf, dan untuk lebih jelas lagi mungkin bisa teman-teman baca di makalah yang telah disajikan oleh kelompok kami. Dan akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.